Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa pada bulan Ramadan adalah bagian dari peneguhan syiar-syiar keislaman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum muslimin di Daril Hijrah Al-Madinatil Munawwarah. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, demikian menurut Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka beliau mendapati di kota Madinah terdapat banyak sekali kaum ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka terdiri dari banyak kabilah. Terdapat di antara mereka Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Auf, dan berbagai kabilah Yahudi yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati beliau sangat mengharapkan mereka, para ahli kitab ini, akan yang menjadi pertama-tama menerima hidayah dari Allah untuk menjadi pemeluk Islam. Tentu ini tidak tanpa alasan, karena sesungguhnya mereka, para ahli kitab, telah membaca di dalam kitabnya tentang ciri-ciri dan tanda-tanda Rasul akhir zaman yang merupakan Mesias atau juru selamat bagi mereka. Itulah kenapa bahkan sejak hampir 1000 tahun sebelum Rasulullah SAW dihijrahkan ke Madinatul Munawwarah, maka orang-orang Yahudi ini, khususnya dari Banu Lewi, ini telah menghuni kota Madinah. Diceritakan bahwa pada tahun 900 sebelum Masehi, para ahli kitab Bani Israel mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Daud dan Sulaiman alaihissalam dengan kerajaannya di Baitul Maqdis di Yerusalem. Tidak lama sesudah Sulaiman wafat, maka syaitan berhasil menyimpangkan Bani Israel dari kebenaran, sehingga mereka pun mempersekutukan Allah, berbuat kemusyrikan, dan juga mempelajari sihir-sihir. Bahkan ketika mereka menemukan kitab-kitab sihir di bawah singgasana Sulaiman alaihissalam yang telah wafat, mereka dengan lancang menuduh Sulaiman dan Daud alaihissalam sebagai ahli-ahli sihir. Karena keingkaran mereka, karena mereka telah meninggalkan kebenaran, Allah pun menimpakan bala kepada Bani Israel di tahun 700 sebelum Masehi dengan penyerbuan yang dilakukan oleh Bukhtanasar atau Nebukadnezar, raja Babilonia yang perkasa. Akibat dari penyerbuan Nebukadnezar tersebut, maka 10 suku dari Bani Israel dibawa ke Babylon sebagai tawanan. Disisakan hanya 2 suku, yaitu suku Yahuda dan suku Bunyamin di Baitul Maqdis. 10 suku lainnya diperbudak oleh bangsa Babylon di Babilonia selama kurang lebih 2 abad. Sampai pada kira-kira tahun 500 sebelum Masehi, muncullah seorang penguasa bawahan Babylon di wilayah yang disebut sebagai Partia atau kemudian disebut Persia, namanya Cyrus Agung. Cyrus Agung ini kemudian melakukan pemberontakan terhadap Babilonia dan berhasil mengalahkan Babilonia, mendirikan kemaharajaannya sendiri yang disebut sebagai Kekaisaran Persia, Persian Empire. Maka ternyata Cyrus memiliki kebijakan berbeda dengan raja-raja Babylon. Suku-suku Bani Israel ini diangkut kembali, dibawa ke Baitul Maqdis, dipulihkan hak-haknya dan dilindungi oleh Cyrus the Great. Maka pada saat terjadi kepulangan dari Babylon menuju ke Baitul Maqdis, menuju Yerusalem,
ada satu suku, yaitu Banu Lewi, yang telah membaca di dalam kitab suci mereka bahwa juru selamat akhir zaman mereka, Mesias mereka akan muncul di satu kota yang terletak di antara dua perbukitan dan banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma. Dalam penyelidikan mereka, kota tersebut adalah kota Yasrib yang terletak di Jazirah Arab. Sehingga berbondong-bondonglah kaum Lewi yang paling memahami kitab suci ini memisahkan diri dari kaum mereka yang lain lalu menuju ke kota Yasrib. Kota Yasrib inilah yang 1000 tahun kemudian akan dijadikan tempat hijrahnya Rasulullah SAW yang semua ciri-ciri Mesias, ciri-ciri juru selamat akhir zaman, ciri-ciri Nabi pamungkas, ciri-ciri Rasul terakhir ada pada diri beliau seperti yang termaktub dalam kitab Taurat maupun Zabur yang mereka orang-orang ahli kitab yang berada di Yasrib atau Madinah sudah pelajari dan pegang. Sehingga Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, mereka pun berunding di antara mereka. Ada Ka'ab bin Al-Ashraf, ada Huyai bin Akhtab, ada Salam bin Abil Huqaiq, ada Salam bin Mishkam, ya, dan lain sebagainya. Para pemimpin Yahudi ini berunding di kediaman Huyai bin Akhtab, pemimpin mereka. Lalu saling bertanyalah di antara mereka, apakah Muhammad itu orang yang dimaksud di dalam kitab suci yang sudah kita baca? Maka mereka mengatakan, bala, betul. Tidak lain lagi. Tidak ragu lagi. Tidak salah lagi. Itulah orangnya. Lalu bagaimana ini? Ternyata dia bukan berasal dari kalangan kita. Ternyata dia bukan Bani Ishak, bukan Bani Israel, tetapi dia adalah seorang Bani Ismail. Meskipun sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ahli kitab ini tidak mau menerima sehingga Huyai bin Akhtab mengatakan, demi Allah, selama aku masih hidup, aku pasti akan menentang dan mendustakan Nabi yang bukan berasal dari kalangan kita ini. Jadi terus terang mereka kecewa, mereka sudah 1000 tahun lebih menunggu kedatangan Rasulullah Muhammad SAW dari generasi ke generasi, mencari orang yang sesuai ciri-cirinya dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dari garis keturunan satu ke garis keturunan yang lain. Ternyata Allah berkenan membangkitkan Rasul akhir zaman itu justru dari Bani Ismail, dari orang Quraisy yang berasal dari kota Makkah Al-Mukarramah, kemudian baru hijrah ke Madinah. Tapi dalam nubuat di kitab suci mereka memang dikatakan akan muncul, bukan akan lahir. Berarti memang sangat mungkin yang dimaksud adalah Rasulullah SAW yang lahirnya di Makkah Al-Mukarramah, bukan di Madinatul Munawwarah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena fakta ini bahwa di dalam kitab suci mereka telah mengenali Rasulullah SAW, maka Nabi SAW amat sangat mengharapkan mereka orang-orang Yahudi ahli kitab ini yang nanti pertama-tama beriman. Maka di awal berada di Madinah, Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kepada kaum ahli kitab tersebut bahwa Nabi SAW adalah mata rantai kesinambungan risalah yang sudah ada sebelumnya. Bahwa Nabi SAW adalah nabi di antara rangkaian nabi-nabi yang tidak putus ajarannya satu sama lain. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah absah, merupakan pewaris dan pelanjut ajaran nabi-nabi terdahulu. Sehingga pada saat awal hijrah inilah Nabi SAW dalam ibadah sholat masih diperintahkan menghadapkan kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Yerusalem yang sangat dimuliakan oleh orang-orang ahli kitab. Jadi ketika mereka melihat Nabi SAW dan para pengikutnya sholat, mereka menyadari, oh Nabi ini pun
salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan dalam penampilan sehari-hari, Nabi SAW itu juga menyesuaikan diri dengan penampilan para pemuka ahli kitab, para rabi, para hakhom, ya, yang kemudian mereka itu diceritakan oleh Ibnu Abbas suka menyisir rambutnya ditarik ke belakang. Maka Nabi SAW pun menyisir rambutnya ditarik ke belakang. Dan mereka suka memakai pakaian yang dicelup dengan warna asfar. Jubah luarnya itu terbuat dari kain katun yang dicelup dengan warna kuning emas menyala. Maka kata Ibnu Abbas, Nabi SAW di awal di Madinah, penampilan beliau diserupakan, dimiripkan dengan penampilan para pemuka ahli kitab. Beliau memakai jubah asfar dan beliau juga menyisir rambutnya ke belakang. Setelah itu Nabi SAW juga diperintahkan berpuasa oleh Allah di tahun pertama Hijriah dengan turunnya suratul Baqarah ayat ke-183 dan 184. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa, yakni pada hari-hari yang tertentu. Inilah firman Allah yang turun awal-awal tentang perintah berpuasa. Kalau kita mempelajari tarikhut tasyri' atau sejarah pensyariatan berbagai syariat ibadah dalam Islam, atau kita juga bisa membaca dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, maka dengan jelas di sini disebutkan perintah puasa yang awal-awal diperintahkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin adalah juga demi peneguhan syiar bahwa kaum muslimin adalah umat yang satu dengan umat-umat Nabi sebelumnya, tidak berbeda di dalam syariat yang turun kepada mereka. Maka puasa yang dilaksanakan ini kama kutiba alal ladzina min qablikum adalah puasa yang diperintahkan sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kalian. Auqatan wa kaifiyatan, baik dalam waktunya maupun juga tata caranya. Dalam waktunya, yakni pada saat itu belum dihimpun pada bulan Ramadan, melainkan dilaksanakan seperti puasa perintah pada kaum sebelumnya, yakni ada yang menyebutkan puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Atau ada yang menyebutkan puasanya adalah puasa pada bulan Muharram, bulan yang di dalamnya terdapat Yaumu Asyura, tanggal 10, hari kemenangan Musa alaihissalam atas Fir'aun. Wa kaifiyatan, dan juga tata caranya, di mana puasa pada awal diperintahkan ini dimulai sejak bangun tidur, bukan sejak terbit fajar, tetapi sejak bangun tidur dia sudah harus memulai berpuasa, diakhiri ketika matahari terbenam. Diakhiri ketika waktu sudah malam, yakni waktu al-asya. Waktu al-asya itu waktu di mana maghibu syafaqil ahmar, terjadi hilangnya, terbenamnya, tak tampak lagi mega yang berwarna merah di ufuk barat. Jadi puasa tata caranya pada saat itu dimulai sejak bangun tidur, diakhiri pada malam hari. Sedangkan waktu puasanya bukan di bulan Ramadan, tetapi dibagi-bagi ke dalam berbagai macam bulan,
khususnya lebih-lebih pada bulan Muharram. Inilah puasa awal yang diperintahkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka telah berhijrah ke Madinah. Dalam melaksanakan saum ini tentu menjadi sangat berat karena tadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, di mana belum ada disyariatkan dan disunnahkannya makan sahur, di mana waktu buka puasanya lebih akhir, di mana kemudian ya mereka melaksanakannya di berbagai musim yang berbeda-beda. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua karena untuk menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang merupakan kesinambungan umat-umat terdahulu. Dalam peristiwa pelaksanaan puasa di awal turunnya perintah ini, terdapat kisah tentang sahabiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu ada dua orang sahabiah perempuan yang dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keduanya dalam keadaan sakit lagi payah ketika melaksanakan puasa tersebut. Bisa jadi mereka mengalami apa yang dialami sebagian sahabat Ansor dalam puasa, yakni harinya tersambung-sambung. Kenapa bisa hari puasa mereka tersambung-sambung? Karena mereka ketika pulang ke rumah itu menjelang maghrib. Lalu mereka pun membersihkan diri, berwudu untuk sholat maghrib, melaksanakan sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib mereka menunggu waktu untuk berbuka puasa. Nah, waktu untuk berbuka puasa kita katakan tadi waktunya waktu al-asya, yakni ketika maghribu syafaqil ahmar, ketika mega berwarna merah yang ada di ufuk barat telah terbenam. Ketika mereka menunggu waktu untuk berbuka puasa tersebut, ada yang duduk, ada yang kemudian karena kelelahan berbaring-baring, tapi banyak di antara mereka yang kemudian tertidur ketika mereka menunggu waktu buka puasa itu. Apa yang kemudian terjadi? Karena mereka tertidur, bangun-bangun sudah melampaui waktu buka puasa. Katakanlah ya, mulai tidur itu 6:30 karena saking ngantuknya, isyaknya jam 7.15 malam gitu ya. Mereka baru bangun jam 8 atau 8:30 malam. Karena mereka sudah bangun, maka hitungannya adalah bangun tidur itu absah untuk memulai puasa hari berikutnya. Bangun tidur itu penanda awal untuk memulai puasa di hari berikutnya. Akhirnya mereka tidak sempat berbuka puasa, tidak sempat makan, tidak sempat minum, karena harus terus melanjutkan puasa tersebut hingga hari berikutnya. Dan kejadian ini diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi, dialami oleh banyak sahabat Ansor dari suku Aus dan Khazraj yang memang sehari-hari mereka bertungkus lumus dalam lelah yang payah, bekerja di ladang-ladang kurma, di kebun-kebun buah-buahan yang mereka miliki di kota Madinah, ataupun menjadi buruh di tanah-tanah milik orang lain. Inilah yang terjadi kepada sebagian sahabat yang tertidur bablas sehingga puasanya tersambung. Di hadapan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang sahabiah wanita yang dalam keadaan payah. Mereka tampak sangat lemah, tampak sangat rapuh, tampak dalam keadaan yang sangat kesakitan, menahan dalam kondisi berpuasa. Maka ketika dua orang ini dihadapkan, mereka melapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dua orang ini sudah kepayahan, dua orang ini sudah kesakitan, dua orang ini perlu diselamatkan, ditolong supaya mereka selamat." Maka Nabi SAW adalah orang yang paling pengasih. Nabi SAW adalah orang yang paling tidak tega melihat umatnya berada dalam keadaan kesakitan ataupun menderita.
Nabi SAW adalah orang yang sangat raufur rahim, maha lembut, tetapi juga maha penyayang. Ya, lembut dan penyayang kepada umatnya. Maka dalam keadaan seperti itu, kita bisa membayangkan pasti Rasulullah sangat menghendaki untuk segera bisa menolong keduanya, memberikan makanan dan obat untuk sakitnya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, pada saat itu ternyata Nabi SAW justru meminta untuk diambilkan satu buah mangkuk tanpa diisi apapun, satu buah mangkuk yang kosong. Dan lalu Nabi SAW mendekati wanita, dua orang yang tadi dilaporkan, dua sahabiah tadi. Beliau bersabda kepada wanita pertama agar dia memuntahkan isi perutnya ke dalam mangkuk tersebut. Maka dengan susah payah memasukkan jari ke dalam mulut, maka wanita itu pun berhasil muntah. Dan yang keluar bukan hanya sisa makanan, melainkan juga darah dan nanah dari luka yang ada di dalam pencernaannya. Sangat menjijikkan apa yang tampak dalam mangkuk itu. Lalu Nabi SAW menyerahkannya kepada orang yang kedua dan memerintahkan juga untuk muntah. Maka muntah pula orang yang kedua ini, ya, apalagi karena melihat muntahan orang yang pertama, sehingga penuh mangkuk itu dengan muntahan keduanya yang terdiri sisa makanan yang sudah busuk, dan juga ada darah dan ada nanah bercampur di sana. Nabi SAW kemudian memperlihatkan kepada hadirin mangkuk yang berisi muntahan tersebut. Kemudian beliau SAW bersabda, lihatlah dua saudari kalian ini, mereka berpuasa menahan diri dari berbagai makanan, minuman yang lezat, yang enak. Mereka menahan diri dari berbagai kesenangan. Tetapi ketika mereka berpuasa, mereka telah merusak puasanya dengan hal yang menjijikkan, yaitu daging bangkai saudaranya. Mereka bergunjing, mereka bergibah, mereka membicarakan keburukan orang meskipun ketika itu sedang berpuasa. Maka Nabi SAW menyatakan apa yang telah mereka masukkan ke dalam mulut mereka jauhlah lebih menjijikkan daripada apa yang ada dalam mangkok ini, yakni yang mereka telah langgar adalah kehormatan saudaranya, kemuliaan saudaranya, dengan mereka bergibah dan bergunjing tadi. Maka Nabi SAW setelah menunjukkan demikian, ya nanti akan kita dapati syarah atas hadis ini bahwa pertama Nabi SAW meminta mereka untuk muntah karena penyakit yang mereka derita berupa bermasalahnya saluran pencernaan mereka sampai separah itu. Salah satu terapi untuk menyembuhkannya adalah dengan detox, dikeluarkan ya racun-racun dan kotoran-kotoran yang ada dalam perut mereka, usus mereka, ya lambung mereka, yang kemudian oleh Nabi SAW ketika mereka diperintahkan muntah maka keluarlah kotoran-kotoran tersebut. Jadi untuk sembuh itu perlu dibersihkan terlebih dahulu saluran pencernaan. Itu hikmah tindakan Nabi kenapa memerintahkan mereka untuk muntah. Yang berikutnya tentu Nabi SAW sangat pengasih dan sangat lembut kepada mereka dengan memberikan kepada mereka ya, segera sudah itu adalah makanan yang bisa disantap. Tapi pelajaran berikutnya adalah bahwa Nabi SAW sudah sejak awal memperingatkan tentang bisa rusaknya ibadah puasa karena ucapan-ucapan kita, karena lisan-lisan kita. Maka benarlah Nabi SAW ketika beliau SAW bersabda, betapa banyak orang yang puasa tetapi hanya sekedar mencapai lapar dan dahaga. Atau dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya orang yang tidak bisa menjaga diri dari qaul zur atau ucapan lisan yang rusak. Jadi
Betapa banyak orang yang puasanya dirusak oleh dirinya sendiri dengan lisannya, dengan mengucapkan perkataan yang dusta, yang khianat, yang bohong, yang tidak sesuai kenyataan, yang menjatuhkan kehormatan orang lain, yang menyebarkan aib orang lain, yang mengadu domba antara satu dengan yang lain, begitu seterusnya. Kisah-kisah sahabiah di bulan Ramadan ini patut menjadi renungan kita bahwa puasa kita ini sangat berharga, perlu kita jaga baik-baik. Dan kita memulai dengan puasanya perut, lalu dengan puasanya mulut, dan kemudian dengan puasanya sikut maupun lutut, ya. Puasanya anggota badan kita kesemuanya. Itu yang perlu kita camkan dari kisah sahabiah ini, ya, agar kita Ramadan besok bukan hanya mempuasakan perut dari makanan ataupun minuman, mempuasakan kemaluan kita dari bertanaum, bernikmat-nikmat beserta pasangan yang halal. Tapi kita juga mempuasakan lisan kita dari segala hal yang buruk, dari segala hal yang culas, dari segala hal yang nista, yang jelek, yang menjijikkan. Dijaga lisan tersebut di dalam kebaikan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempuasakan mulut ini mudah-mudahan bisa menjadi target kita di tahun ini, beres tuntas 1 bulan berhasil mendidik mulut kita untuk falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik ataukah diam. Falyakul khairan, berkata yang baik itu maka benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi pendengarnya, berpahala bagi orang yang mengucapkan. Kita menginginkan seluruh kehidupan kita bermanfaat dengan cara demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tarikhut tasyri', sejarah pensyariatan yang kita sebutkan. Pada tahun kedua Hijriyah mulailah tampak permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab kepada Nabi SAW dan para sahabat. Mereka berkata di majlis Rasulullah, ra'ina, ra'ina, yang mungkin secara harfiah berarti perhatikan kami, tetapi di sisi lain orang-orang Quraisy menggunakannya untuk mengolok-olok pribadi Nabi SAW. Demikian pula dari mulut-mulut mereka telah keluar ungkapan-ungkapan keji yang menunjukkan kebencian kepada Allah dan Rasulnya SAW. Sehingga mereka pun mulai memperolok, mulai menghina, mulai menjatuhkan kehormatan orang-orang beriman. Sehingga dengan ucapan-ucapan itulah Allah menyingkap isi hati mereka. Dan Dia Jalla Jalaluhu berfirman, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan mereka, dari mulut-mulut mereka muncul kebencian, kalimat-kalimat yang tidak pantas. Maka wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah bersaksi, kebencian yang ditimbulkan di dalam diri mereka, yang mereka simpan di dalam jiwa mereka, yang tidak mereka tampakkan kepada orang lain, itu jauh lebih besar lagi kezaliman dan permusuhan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka Allah pun mempersaksikan tentang mereka bahwa mereka telah mengenal Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya dengan begitu jernih seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Orang itu kalau kenal anaknya pasti kenal segala aspek tentang dirinya. Dia tahu caranya berjalan, dia tahu caranya berlari, dia tahu caranya duduk, dia tahu caranya berdiri, dia tahu caranya untuk melakukan berbagai hal. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenali oleh mereka dengan perkenalan yang paling paripurna. Segala gerak-gerik Nabi cocok dengan apa yang tergambar dalam kitab suci mereka. Hanya saja mengakui beliau itu menjadi berat bagi mereka. Karena beliau bukan berasal dari kalangan mereka. Dan mereka dilanda kedengkian luar biasa kepada Banu Ismail. Telah menjadi leluhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti mereka yang berasal dari Bani Ismail atau Bani Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Maka sejak itulah Nabi SAW diperintahkan untuk khalifuhum. Kamu dan umatmu, wahai Muhammad SAW, selisih mereka, berbedalah dengan mereka. Ayat yang sangat monumental turun tentang mengubah syiar-syiar keagamaan kaum muslimin di Madinah. Salah satunya adalah ayat-ayat tentang pemindahan kiblat. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat, wahai Muhammad, kamu kecewa melihat orang-orang ahli kitab yang justru mereka makin menjauh dari kebenaran. Mereka yang justru tahu seperti apa hakikat, ternyata justru menutup hati mereka dari mengikuti kebenaran. Maka wahai Muhammad SAW, selisihilah mereka. Jangan seperti mereka lagi dalam syiar-syiar yang kau tampakkan. Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Maka engkau yang gelisah memandang langit, wahai Muhammad, mengharap ada keterangan pasti dari langit tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala falan waliyannaka qiblatan tardaha mengatakan, maka kami pasti akan, wahai Muhammad, memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhai, kepada kiblat yang engkau sukai, yaitu Ka'bah Baitullah Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Pada saat itu pula dengan diubahnya kiblat, di satu masjid sedang berjalan satu salat, qila annaha salat al-asr, itu salat asar, itu baru berjalan 2 rakaat, lalu ada orang yang datang membawa kabar gembira diubahnya arah kiblat itu, sehingga mereka pun menggeser salat menghadap ke kiblat yang diperintahkan oleh Allah, yaitu Ka'bah Baitullah Al-Haram. Maka di dalam masjid itu salatnya kemudian 2 rakaat dilaksanakan dengan menghadap kiblat yang lama, Baitul Maqdis. 2 rakaat diputar jamaahnya untuk melaksanakannya menghadap ke arah Ka'bah Baitullah Al-Haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin mulai sekarang berbeda dengan orang-orang ahli kitab ini. Tak menghadap ke Baitul Al-Haram. Demikian pula di dalam penampilannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menyisir rambutnya ke belakang, melainkan membelahnya di tengah. Beliau tidak lagi menggunakan kain jubah
asfar yang dicelup warna kekuningan. Tapi beliau kemudian mengenakan gamis yang sederhana. Disebut gamis karena lengannya itu lebar. Jadi kata gamis itu artinya baju yang lengannya lebar. Dan lengannya tidak sampai ke ujung tetapi hanya di tengah tangan. Jadi antara pergelangan sampai ke siku di tengah-tengahnya itu yang menjadi panjang baju. Lengan baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Nabi SAW telah meneguhkan identitas baru kaum muslimin. Bagaimana dengan puasa? Disitulah kemudian Allah menurunkan Suratul Baqarah ayat ke-185 tentang perintah menghimpun semua puasa ke dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara hak dengan batil, antara benar dengan salah, antara baik dengan buruk, antara terpuji dengan tercela. Faman syahida minkum asyhara, maka barang siapa di antara kalian hadir di negerinya, tidak dalam keadaan safar, sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit, maka falyasumhu, hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Dihimpunkan puasa yang semula terserak-serak menjadi satu di bulan Ramadan. Maka kita akan menemui klausul yang mirip antara Suratul Baqarah ayat 184 dengan 185 tentang orang-orang yang berada dalam keadaan sulit untuk melaksanakan puasa. Yaitu mereka maridhan, mereka kesakitan, mereka dalam keadaan tidak sehat, au ala safarin, atau mereka dalam keadaan bepergian. Itu dua-duanya sudah disebut, menunjukkan yang awal adalah penegasan tata aturan untuk puasa yang diperintahkan sebelum puasa dihimpun di bulan Ramadan. Sementara di ayat ke 185 ini untuk meneguhkan tentang puasa di bulan Ramadan. Di puasa di bulan Ramadan ini bagian dari syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk meneguhkan identitas kaum muslimin di Madinah. Sejak tahun kedua itu maka orang-orang Yahudi kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan klaim-klaim mereka kepada orang-orang Ansar selama ini. Sehingga mereka biasanya mengatakan Muhammad itu Yahudi. Dia berpakaian seperti kami. Dia memakai sisir seperti kami. Dia beribadah dengan menghadap kiblat kami. Hanya soal waktu dia akan menjadi Yahudi seperti kami. Ini yang dulu dikatakan orang-orang Yahudi. Tapi tentu saja Nabi SAW teguh istiqomah di atas agama kebenaran, agama Allah. Hanya yang semula beliau berharap orang-orang kafir Quraisy itu akan kemudian mau bergabung menjadi kaum muslimin bersama beliau, justru yang rajin bergabung dan memperkuat peradaban yang dibawa Nabi SAW itu justru bukan mereka, tetapi orang-orang Aus dan Khazraj yang sebelumnya adalah penyembah-penyembah berhala, yang sebelumnya adalah orang-orang yang musyrik. Ini menunjukkan hidayah itu milik Allah. Kita bisa berharap ada orang yang lebih pandai, ada orang yang kemudian tahu ciri-ciri kebenaran, ada orang yang sangat hebat di dalam ilmunya, tetapi kemudian mereka justru tidak mengikuti kebenaran ilmu tersebut. Mereka justru menempuh jalan yang lain. Itu kira-kira yang terjadi pada Bani Israel pada saat itu. Mereka tidak mau bergabung dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun meneguhkan syiarnya. Salatnya menghadap ke Ka'bah,
penampilannya kembali menjadi seorang yang sederhana, memakai pakaian gamis yang panjang lengannya, separuh lengan, dan kemudian menyisir rambutnya ke belah tengah. Dan sesudah itu beliau SAW meneguhkan ibadah puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah ini tentu kita ingat terjadi sebuah peristiwa besar yang juga melibatkan para sahabiyah, yaitu Perang Badar Kubra. Dalam Perang Badar Kubra inilah para sahabiyah berkiprah mendampingi para lelaki. Dan nanti akan lebih banyak lagi kiprah yang mereka lakukan pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah ketika terjadi Perang Uhud. Disebutkan bagaimana Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha selalu berada di hadapan Rasulullah untuk membela dan memperisai beliau dari serangan-serangan musuh. Nabi SAW bersabda, tidaklah aku arahkan wajahku kemanapun, melainkan Nusaybah binti Ka'ab itu ada di sana untuk membela dan melindungi. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain, sahabiah yang lain yang dipimpin oleh Sayyidah Rufaidah dan juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjalankan peran di bulan Ramadan itu sebagai para perawat, sebagai orang-orang yang menolong orang-orang yang kesakitan karena terluka di medan perang. Dan ini nanti juga disokong oleh peristiwa yang terjadi pada waktu-waktu yang akan datang, termasuk di mana Nabi SAW melaksanakan perang Khandaq. Nabi SAW melaksanakan berbagai syiar jihad yang lain. Para sahabiah ini tidak pernah putus dalam mendampingi Nabi, dan dengan ketulusan mereka berada di garis depan perjuangan. Kalau yang pertama tadi kita belajar dari kisah sahabiah agar berhati-hati terhadap puasa kita, menjaganya dari semua perusaknya termasuk yang datang dari lisan kita. Yang kedua ini kita belajar bagaimana para sahabiah itu tidak kemudian berada dalam keadaan malas-malasan, dalam keadaan lemes loyo, dalam keadaan mager karena puasa yang mereka lakukan di bulan Ramadan, akan tetapi mereka justru gegap gempita menyambut seruan Nabi SAW agar berjihad dengan penuh tekad yang baik. Sehingga pelajaran kedua kita dari kisah para sahabiah di dalam bulan Ramadan adalah memanfaatkan waktu-waktu Ramadan kita untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang betul-betul sifatnya memberi dampak. Kita tidak mengurangi hanya karena Ramadan. Dan Ramadan tidak berkurang tugas-tugas yang kita lakukan. Ini Allah memberi anugerah kita untuk kemudian mengisi Ramadan tersebut dengan berbagai aktivitas yang tidak perlu diubah, tetapi aktivitas itu bernilai ibadah karena kita niatkan untuk ibadah di bulan Ramadan tersebut. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita memperhatikan teguhnya syiar Rasulullah SAW dengan puasa Ramadan yang dinakodai oleh Rasulullah SAW memimpin mereka dalam perang Badar Al-Kubra. Peran-peran para sahabiah yang tidak berkurang, peran-peran para sahabiah yang tetap dalam kontribusi terbesar bagi umat. Itu terus berjalan. Nah, di antara kisah lain para sahabiah di bulan Ramadan adalah yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa bulan Ramadan itu menjadi bulan Al-Quran bagi mereka semua. Maka ketika Rasulullah SAW memperbanyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran, demikian pula para sahabiah dan istri-istri Nabi SAW mengisi hari-hari Ramadannya dengan Al-Quran Al-Karim. Yadabbaru ayatih, tentu bukan hanya sekedar tilawah, hanya sekedar membaca, tetapi juga
dengan berusaha agar mampu melakukan tadabbur atas ayat-ayat yang dibaca tersebut. Inilah kisah para sahabiah di bulan Ramadan tersebut. Mereka berakrab-akrab dengan Al-Quranul Karim. Maka kita bisa memulai dari sekarang, di bulan Rajab ini yang sudah menjelang akhir, sampai nanti bulan Sya'ban, sampai nanti bulan Ramadan. Tentu baik apabila kita kemudian memancangkan target untuk bisa misalnya di bulan Ramadan nanti mampu untuk menambah hafalan Quran dengan surah apa saja. Itu sangat penting pula kita memiliki rutinan tilawah harian. Kalau 1 juz per hari hendak kita baca di bulan Ramadan itu, maka kita bisa membaginya setiap salat fardu ada jatah 2 lembar alias 4 halaman gitu ya. Kalau kita bisa mengatur waktu sebaik-baiknya, maka akan menjadi terasa ringan. 1 juz per harinya itu, tilawah kita itu, karena kita bagi-bagi waktu kita dengan baik. Banyak orang yang mengeluh tidak bisa baca Quran karena dia terhalang dari kenikmatan Al-Quran. Kalau tidak menemukan pun pasti akan mencari itu. Orang-orang yang sudah berada dalam naungan cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga yang kita tekankan kepada jamaah sekalian tentang kisah-kisah sahabiah dalam Ramadan adalah mereka mengakrabkan diri dengan Al-Quran Al-Karim. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah sahabiah dalam bulan Ramadan diceritakan oleh Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha bagaimana mereka meninggalkan aktivitas keduniawian dalam tanda kutip. Pada saat itu Nabi SAW tetap tinggal berada dalam Masjid Nabawi, melaksanakan i'tikaf dengan penuh khidmat, dengan penuh fokus konsentrasi, beribadah betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan tersebut, maka Nabi mensunahkan untuk kita apa yang disebut sebagai i'tikaf. I'tikaf ini ibadah yang unik dalam bentuk berdiam diri di masjid Allah, merenungkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa meninggalkannya. Maka beriktikaf juga dilakukan oleh para sahabiah radhiyallahu anhum ajma'in, di mana mereka menyiapkan tenda-tenda di dalam Masjid Nabawi untuk dipakai sebagai tempat tidur ketika para sahabiah ini beriktikaf. Di sini kita tahu bagaimana masyarakat di masa Rasulullah SAW dengan begitu kokoh memegangi aturan syariat dan meminimalisasi adanya interaksi yang berlebihan antara laki-laki dan perempuan. Di mana para sahabiah ini membangun tenda-tenda mereka dalam Masjid Nabawi dan sholat di dalam, beribadah di dalamnya, baca Al-Quran di dalamnya, berbagai aktivitas yang lain. Menunjukkan perhatian para sahabiah dan para istri-istri Nabi dalam hal beribadah. Agar ibadah kita disiapkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ibadah kita dilaksanakan dengan ketulusan hati yang sebesar-besarnya. Itu yang kemudian kita lihat pada kisah-kisah para sahabiah dalam bulan Ramadan. Jadi yang pertama, tadi kita mempelajari kisah sahabiah di dalam bulan Ramadan sebagai cermin bagi kita tentang menyambut bulan Ramadan, mensyiarkan bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya kita melihat para sahabiah yang tidak mengurangi aktivitasnya dalam berbagai kegiatan di bulan Ramadan. Demikian pula sebelumnya kita sudah melihat para sahabiah menjaga dirinya dari lisan yang bermasalah, yang akan membuat semua ibadah bermasalah. Lisan yang lancang bicaranya akan membuat
ibadah kita sangat sayang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabiah ini mengambil pelajaran dari dua orang teman mereka yang telah ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena puasanya sambil berghibah, bergunjing dari orang lain. Berikutnya yang terakhir kita tadi melihat bagaimana para sahabiah bersemangat mengisi bulan Ramadan dengan Al-Quran dan juga ibadah yang sangat istimewa yang disebut sebagai i'tikaf, berdiam diri untuk kemudian bermuhasabah, kemudian hitung-hitung berbagai amal yang telah dilakukan untuk bisa menjadi seorang yang terbebas dari kesalahan dan dosa tersebut di masa lalu. Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan kita kemudian bisa menyimak bagaimana para sahabiah memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah, ya, tidak mau terlibat di dalam rumor-rumor, gosip-gosip yang tidak jelas. Mereka betul-betul tawajuh untuk bisa menghadirkan, ya, satu Ramadan yang berharga seakan terakhir dan tak terlupakan bagi kita semua. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam tajuk kisah-kisah sahabiah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.